واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد يا كريم. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسير من تمسك بالدين القويم. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati dengan itu adalah engkau wahai pamanku. Oleh karena itu pamanku ucapkan syahadat walaupun hanya sekali. Tetapi apa yang terjadi hanya geleng-geleng kepalanya Abu Thalib tidak mampu untuk mengucapkan dan melafazkan syahadat. Dituntun oleh Rasulullah SAW, engkau adalah sosok yang berjasa bagi perjuangan Islam. Ucapkan syahadat wahai pamanku, akan kujamin engkau masuk ke dalam surga. Tetapi apa yang terjadi sekali lagi hanya geleng-geleng kepalanya Abu Thalib tidak mampu untuk mengucapkan dan melafazkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai kemudian meninggal tiada dan tanpa kemudian mengucapkan syahadat. Betapa sedihnya dan menangisnya Rasulullah SAW, pamannya yang dicintainya dan berjuang untuk kepentingan ajaran dan agama Islam. Tetapi sampai di penghujung meninggalnya belum sempat mengucapkan syahadat. Di tengah tangisannya Rasulullah SAW, turunlah ayat yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah mampu menunjukkan jalan orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang menunjukkan jalan orang-orang yang Ia kehendaki. Jamaah sekalian yang berbahagia, beragama adalah tuntunan, adalah hidayah dari Allah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW membawa ajaran Islam oleh seorang orientalis yang bernama Godgomeribor. Orientalis itu adalah orang yang memahami Islam, hanya belum mendapatkan hidayah dari Allah untuk menjadi bagian dari Islam. Beliau mengatakan bahwa fungsinya Muhammad SAW ada dua. Pertama, ia sebagai pemimpin agama, dan yang kedua sebagai pemimpin negara. Ketika Muhammad SAW disebut sebagai pemimpin agama, itulah tugasnya Rasulullah SAW sejak dilantiknya pada umur 40 tahun sebagai Nabi dan Rasul Allah, berada di Mekah. Dan ayat-ayat yang turun ketika beliau berada di Mekah adalah umumnya ayat yang berkaitan dengan kebaikan. Dan umumnya ayat-ayat yang turun dan surah yang turun itu adalah umumnya pendek-pendek. Kenapa? Karena di masa dan fase untuk membuat orang yang tadinya tidak berakidah Islam menuju kepada akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sesungguhnya keberadaannya Nabi berada di Mekah kurang lebih 10 tahun. Tujuan utamanya adalah meluruskan tauhid akidahnya umat. Yang belum berakidah, ayo harus berakidah. Waktu itu mereka masih menyembah berhala. Yang panglimanya berhala ada 3, yaitu Manat, Latah, dan Uzza, yang ditaruh di pinggirnya Ka'bah hari ini. Lalu kemudian setiap hari mereka menyembah patung yang berbeda. Lalu kemudian Islam datang mengutus Rasulullah SAW. Allah mengajarkan supaya memperbaiki akidahnya. Yang menyembah selain Allah supaya diluruskan akidahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ketika kita membaca ayat-ayat yang surah dan ayat yang pendek, cirinya adalah ciri ayat-ayat yang makkiyah. Artinya turun di Mekah dalam rangka
untuk meluruskan akidahnya umat. Allah Ta'ala cukup banyak umat yang sudah bagus akidahnya. Nabi diperintahkan untuk berbicara pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Karena Nabi pindah dari Mekah Madinah menuju ke Madinah, makanya Nabi beserta orang-orang yang mengikutinya disebut sebagai kaum muhajirin, orang yang merantau, orang yang pindah, orang yang bertransmigrasi dari Mekah menuju ke Madinah. Apa tugas dan tujuannya Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah? Adalah pertama untuk membangun peradaban. Makanya ketika Rasulullah SAW tinggal di Madinah, maka umumnya ayat yang turun ketika Nabi berada di Madinah itu tidak banyak lagi ayat yang turun berkaitan dengan akidah dan tauhid, tetapi ayat yang turun adalah umumnya berkaitan dengan narasi wacana. Narasi itu adalah bagaimana perekonomian, bagaimana siasat, bagaimana kepemimpinan, karena Madinah harus dijadikan sebagai lokomotif peradaban umat Islam pada masa itu. Maka ketika Nabi kemudian beserta pengikut-pengikutnya dalam keadaan berjalan kaki dari Mekah, kalau kita ke Tanah Suci hari ini kira-kira kurang lebih 400 km, atau kira-kira arahnya dari Jakarta melewati Semarang. Tugasnya Nabi adalah memperbaiki ekonominya umat, bagaimana kemudian melahirkan kepemimpinan, bagaimana sosial, politik dan kebudayaan. Maka kalau kita membuka Al-Quran, ada surah Al-Baqarah yang ia adalah surah Madaniyah, yang isinya adalah kepemimpinan. Di surah An-Nisa, di surah Al-Imran ada pembagian harta warisan, berarti berkaitan dengan ekonomi. Maka ketika Nabi berada di Madinah, jamaah sekalian, maka kemudian yang pertama dibangun adalah Masjid Quba, yang nanti semoga masjid ini adalah tempat untuk melahirkan peradaban umat manusia. Maka ayat yang turun ketika Nabi berada di Madinah, kita kenal wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan melahirkan sebuah kepemimpinan yang membawa perubahan, membawa kemaslahatan, kemanfaatan, bukan hanya untuk kepentingannya umat Islam semata, tapi juga untuk kepentingannya orang yang berbeda keyakinan dengan Rasulullah. Makanya di Madinah, jamaah sekalian, ada namanya Piagam Madinah yang oleh Munawir Syazali, mantan Menteri Agama, beliau mengkiaskan bahwa kira-kira Piagam Madinah itu agak mirip dengan Pancasila, yang sesungguhnya isinya Piagam Madinah adalah menghargai toleransi terhadap perbedaan. Dan itu juga yang kita temukan dalam sila-sila Pancasila. Sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebenarnya qul huwallahu ahad, Allah itu besar. Bicara soal keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ada i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena itulah jalan yang paling mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Nah, oleh karena itu Nabi membangun peradaban dengan yang pertama dibangun adalah masjid. Masjid sejatinya, jamaah sekalian, bukan hanya untuk tempat kita sholat, tetapi sesungguhnya masjid harus menjadi tempat untuk mengdelegalisasi, tempat untuk melahirkan calon pemimpin umat. Malah kemudian di sejumlah persiapan perang pada masa Rasulullah itu dirapatkan di Masjid Nabawi pada masa itu. Untuk apa? Bahwa masjid di samping sebagai sujud kepada Allah, tapi juga adalah dalam rangka hablum minan nas, hubungan dengan sesama umat manusia. Yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya kita umat Islam Indonesia, bahwa kita tidak hanya memperbaiki akidah kita, memperbaiki hubungan sesama, hubungan dengan Allah, tetapi yang teramat penting adalah bagaimana hablum minan nas kita. Dan itu yang sering sekali dikatakan oleh Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur, bahwa ketika kita berbuat kebaikan, maka orang tidak bertanya apa agamamu. Artinya bahwa perbuatan baik itu adalah universal, semua agama mengajarkan kebaikan. Jamaah sekalian, oleh karena itu
mari kita menjadi bagian dari warga umat Islam Indonesia yang insya Allah menjadi bagian dari warga yang memiliki peradaban. Peradaban kita bukan hanya berkaitan dengan memajukan pendidikan kita, tetapi yang terpenting adalah memajukan ekonomi bangsa, memajukan warga masyarakat agar mereka lebih sejahtera. Oleh karena itu, sekali lagi di momentum bahwa kita adalah bagian dari warga Indonesia, mari kita bersama-sama berharap memohon kepada Allah, semoga bangsa kita selalu dianugerahi kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.